محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nabi SAW yang pertama yang dikunjunginya adalah masjid. Hijrah ke Madinah yang pertama dibangunnya adalah masjid. Karena sesungguhnya masjid inilah sumber kekuatan kita. Seburuk apapun, Masjid Nabawi lebih cantik masjid ini dulu daripada Masjid Nabawi. Tapi mengeluarkan orang-orang yang Masya Allah bila ke pasar merubah image syarrul biqa atau abghadul biqa ilallah al-aswaq. Seburuk-buruk tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasar. Menjadi pasar-pasar yang terpuji, pasar-pasar yang jujur, karena diirisi oleh orang-orang yang la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, diisi oleh orang-orang yang tidak lalai oleh perdagangan dan jual beli daripada zikrullah, yang tidak lalai karena jabatan dan pekerjaan dari mengisi masjid-masjid Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang diangkat, didahulukan selangkah, didepankan dan diangkat, ibaratnya diangkat utas tali ya, dinaikkan ke atas, di mana mereka menjadikan rumah-rumah Allah selalu di hatinya dan mengajak hamba-hamba Allah untuk senantiasa memenuhinya, karena disinilah sumber hidayah itu. Maka Nabi SAW selalu memulai dengan masjid. Pulang dari musafir beliau ke masjid, dan hari pertamanya dimulai dengan masuk sholat subuh di masjid. Makanya pertama dibangunnya adalah masjid. Dan inilah barangkali yang menginspirasi orang-orang yang mendirikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar negaranya. Seperti kerajaan Arab Saudi, bila mereka para pengembang, developer membangun perumahan, Ustaz pernah lihat perumahan-perumahan itu sebelum dibangun, yang pertama dibangun ada masjidnya. Belum ada satu rumah pun yang dibangun, tapi masjid megah sudah berdiri, lengkap dengan fasilitasnya, saluran air minum, air bersih, instalasi listrik dan telepon, dan jalan-jalan yang lebar yang sudah diaspal. Masjid ada yang pertama, karena rumah itu kalau tidak mewah tapi tak didekatkan dengan masjid, maka menjadi neraka bagi penduduknya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan masjid ini benar-benar menjadi riyadhus salihin, taman-taman orang saleh. Orang saleh itu dari seluruh kalangan kaum muslimin. Ada khalifah yang saleh, ada presiden yang saleh, ada menteri yang saleh, ada gubernur yang saleh, ada pedagang yang saleh, ada ustadz yang saleh. Berarti ada ustadz yang tidak saleh juga. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, semuanya bisa jadi orang saleh. Di mana? Di rumah Allah. Tapi kalau jarang ke rumah Allah, jangan harap menjadi orang saleh, karena masjid adalah tumpuan orang-orang beriman dan tempat yang paling dibenci dan berat bagi orang kaum munafikin. Tempat yang paling dibenci dan berat bagi kaum munafikin. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan hati kita hati-hati yang senantiasa cenderung ke rumah Allah ini, sehingga kalau sudah orang kaya-kaya yang sholat di sini Ustaz, insya Allah tak pandang lengok, tak lewat motor nengok, kau tak berplaster mulu. Hanya ditui dia ketua pengurus, ikut kalau di plaster bapu simin enggak? 80 kampik bang, siapa? Buyanya kan, atau bangnya? Hanya cak dan tanggung 80 ya nya. Itu kosio, entahnya kayak binin dulunya. Tanya ke bini, kan bini apa deh itu je bang tanggungnya nya, masuklah keramik kalinya. Alhamdulillah. Itu gunanya orang-orang berduit masuk masjid. Kalau nya pejabat, masya Allah, alhamdulillah ya. Masanya orang kampung awak salat di masjid, buat tamu kami deh, ndak lewat kan. Akhirnya diusang puluh deh menyelasin masjid. Iko 2 tingkik kenek senusatnya. Awak bebaskanlah sana sekolah tu parkir payah sih konya. Potong lek nyolek ustaz lah kalau lompat ni kan. Akhirnya bebaskanlah tanah sekolah. Itu gunanya orang-orang hebat itu ada di masjid. Makanya tadi anak-anak masya Allah memang sejak kecil itulah dimulai mereka dengan
masjid. Itulah Nabi kita alaihissalatu. Belum buat berumah untuk beliau bangun masjid dulu. Belum sampai ke Madinah, bangun masjid Quba dulu. Berapa kebaikan yang dia tuai dari situ. Dan di masjid inilah sedekah jariyah bisa kita dapatkan. Di masjid pula anak yang saleh bisa kita lahirkan. Dan di masjid pula apalagi sedekah jariyah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Kalau di bangku kuliah belajar tentang salat berjamaah, selesai salat tidak salat jamaah di bangku kuliah tu. Tapi kalau seandainya di masjid tidak pun belajar salat jamaah, tetap salat berjamaah. Makanya masjidlah tempat lahirnya para imam-imam. Imam Asy-Syafi'i alumni masjid, Imam Ahmad bin Hanbal alumni masjid, Imam Malik bin Anas alumni masjid, Imam Abu Hanifah alumni masjid, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi, Waqi' bin Jarrah, Al-Bukhari. Lihat bukunya yang fenomenal itu, Asahhu Kitabin Ba'da Kitabillah, itu ditulis di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Sebab kalau di masjid, nah, Imam Bukhari ketika menulis kitab di masjid itu, setiap menuliskan satu hadis dalam satu riwayat, satu terjemah, satu bab, beliau salat istikharah dulu 2 rakaat. Ini setelah kemampuan ilmiah akademisnya dia tumpahkan untuk meneliti dan menyaring. Setelah itu mohon petunjuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, oleh sebab itu maka masjid ini dan masjid-masjid lainnya, masjid kaum muslimin, mesti diisi oleh orang-orang saleh. Biar kaya tidak masalah, biar ganteng tidak ada masalah, biar pejabat tinggi tidak masalah. Yang penting selalu di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu tidak rugilah kita untuk menghidupkan masjid-masjid Allah, membangunnya dengan sebaik mungkin. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.